berkenaan dengan kondisi yang sedang kita saksikan, bahwa ketika Israel menjajah bangsa Palestina secara fisik, ya, bangsa Palestina ini ya tentu berangsur-angsur mereka bunuh, bahkan mereka tega untuk membunuh anak-anak, wanita, orang tua, padahal dalam Islam ada diharamkan, tapi mereka menghalalkan segala cara, ya. Nah, sementara tidak disadari oleh kaum muslimin tatkala Israel atau Yahudi internasional ini menjajah, memerangi dari pemikiran, gaya hidup, ya, pola fikir kaum muslimin yang dijajah, diserang, diperangi oleh bangsa Israel atau Yahudi, sebab mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi basyira wa nadhira baina yaday sa'ah hatta yu'badallahu wahdah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin sekalian, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam rangka membekali diri dengan thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah pada kesempatan yang kita miliki, dengan barokahnya waktu, dengan barokahnya ilmu. Jamaah sekalian, di waktu yang singkat ini saya menyampaikan tentang sebagaimana keadaan yang kita saksikan, kita melihat dengan mata kepala kita, kita dengar, kita ketahui di belahan bumi, yaitu di Palestina. Saudara-saudara kita yang sedang berhadapan dengan musuh Allah Bani Israel, atau yang di masyarakat dibahasakan Israel. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan berulang kali tentang Bani Israel. Bani berarti anak, Israel sebetulnya nama lain daripada Yakub. Yakub lebih dikenal dengan Israel karena kebiasaan senantiasa melakukan perjalanan di waktu malam dalam safar kaitannya dengan dakwah dan lain sebagainya. Maka keturunannya, anak-anaknya, anak Yakub dipanggil dengan Bani Israel. Di antara anak-anak Yakub, ya tentu walaupun satu bapak, satu kandung, ada yang taat, ada yang menyenangkan, ada yang mungkin mengecewakan orang tuanya. Termasuk di antara keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub, ada namanya Yahuda, dan dia termasuk anak yang tertua, begitu tega dengan saudaranya sendiri, yaitu Yusuf, yang diceburkan atau dimasukkan ke dalam sumur. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara beruntun dalam surat Al-Baqarah dari ayat ke-40 sampai 48. Saya ambil ayat yang ke-47. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Ya Bani Israel, Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, dan aku telah melebihkan kalian di antara semua umat yang lain di seluruh alam ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar senantiasa mengingat nikmat Allah. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada Bani Israel, di antaranya Allah lebihkan dengan bangsa-bangsa lain. Bani Israel fisiknya cukup besar, umurnya cukup panjang, jadi diberikan kelebihan fisik yang kuat dan besar. Sebagaimana dikisahkan tatkala Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, saat naik ke langit ke-7, kemudian menerima perintah sholat 50 waktu,
atau 50 kali. Maka Rasulullah SAW kembali turun untuk minta pendapat pada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam menganjurkan, kalau umatku cukup kuat, mungkin kuat besar fisiknya, tapi umatmu sangat pendek umurnya dan kecil fisiknya, cobalah tawar kepada Allah SWT supaya diringankan. Maka Nabiullah Muhammad SAW, Rasulullah SAW kembali naik menghadap Allah SWT supaya diringankan. Maka diturunkan, artinya diberikan keringanan, dan seterusnya sampai perintah sholat itu tinggal 5 waktu saja. Dari sini satu informasi bahwa dilebihkan dari fisiknya kuat, umurnya panjang. Kemudian nikmat yang lain, wa anni faddaltukum 'alal alamin, dilebihkan daripada umat lain. Bani Israel diberikan kecerdasan yang luar biasa, akal yang sehat. Kemudian juga Bani Israel termasuk kaum yang dimanjakan oleh Allah SWT, senantiasa dipandu, dikawal oleh Nabi dan Rasulnya dalam perjalanan hidupnya. Sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam memiliki keturunan, yang pertama kali adalah Yakub atau Ishak dari ibunda Sarah. Kemudian dari Ishak melahirkan nabi-nabi selanjutnya, Yakub dan seterusnya, dan seluruhnya nabi dan rasul adalah banyak bermunculan dari kalangan Bani Israel. Itulah kelebihan mereka diantaranya. Maka secara manusiawi, secara tabiat, Bani Israel ini ada sifat kesukuan. Namun pada nabi yang terakhir ternyata yang muncul bukan dari kalangan Bani Israel, padahal yang mereka tunggu-tunggu. Mudah-mudahan nanti muncul lagi dari kalangan bangsaku, dari keturunan nabi yang sama ketika nabi kita sudah tidak ada, dan itu terjadi perbincangan tatkala mereka misalnya perang antar suku, mereka ribut kemudian saling menantang. Awas, kalau hadir seorang nabi lagi, kami akan bersamanya dan memerangi kalian. Yang dimaksudkan adalah bani atau nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Ternyata yang muncul bukan dari kalangan Bani Israel, tapi dari kalangan Arab, dari Ismail, datang dari Arab. Maka dari situlah hawa nafsu Bani Israel, ananiyahnya muncul, kesukuannya muncul. Karena yang datang bukan dari Bani Israel, maka ditolak, padahal sebelumnya ditunggu-tunggu. Dari sini sifat Bani Israel adalah sifat keangkuhan, kesombongan, kemudian sikap daripada kesukuan, kebangsaan. Oleh sebab itu jamaah sekalian, juga disebutkan dari ayat yang ke-40, Allah SWT menyebutkan, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi. Ingatlah kan nikmat-nikmatku. Tadi nikmat-nikmatnya telah disebutkan sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir dan kitab Al-Qur'anul Azim. Kemudian di ayat ini, di ayat yang ke-40, Allah SWT juga menyebutkan, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, dan penuhilah janjiku. Ketika janji itu aku ikrarkan, kalian telah mendengungkan, kalian telah mengikrarkan janji itu. Bahkan dikisahkan tatkala Bani Israel bersumpah atau berjanji untuk setia taat kepada Nabi yang diutus oleh Allah SWT, mereka untuk senantiasa bersamanya, berjuang bersamanya, ternyata mereka mengingkari janji. Maka Allah ingatkan, wa ufu bi ahdi ufi bi ahdikum, dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku. Wa iyaya farhabun, maka hanya kepadaku kalian takut. Di sini diingatkan, Allah SWT mengingatkan pada Bani Israel agar memenuhi janji atau sumpah. Sumpahnya yang telah diikrarkan jangan dipermainkan. Nah, ternyata Bani Israel ini memiliki tabiat mudah sekali ingkar janji. Kita saksikan sejak tahun 48 bagaimana agresi Yahudi, Zionisme, Israel yang tanpa menginvasi
ya, mereka menjajah bangsa Palestina. Di sana ada Masjidil Aqsa, senantiasa dibuat perjanjian-perjanjian. Setiap kali melakukan perjanjian maka diingkari, terus begitu. Nah, maka jamaah sekalian, dari sifat-sifat Bani Israel yang buruk, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada umat ini, umat Islam, kaum muslimin, dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kama qala Rasulullah SAW, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu hujja dabbin la dakhaltumuhum faman qila faman ya Rasulullah alaihal yahuda wa nasara. Sungguh kalian, di sini menggunakan lam taukid Allah Rasulullah SAW sampai bersumpah, sungguh pasti kalian terus menerus akan mengikuti jejak langkah sanana sunnah, ya, sunnatullah, putaran waktu silih berganti. Maka umat ini, umat Rasulullah SAW akan mengikuti jejak kebiasaan Bani Israel. Secara umum Rasulullah SAW menyebutkan umat Rasulullah SAW yang telah bersyahadat menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebagaimana firman Allah SWT menyebutkan, secara umum manusia amat zalim dan bodoh, ya. Sebagaimana Allah menyatakan inna aradna amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ya. Ketika Allah SWT melimpahkan atau mengamanatkan amanah din ini kepada makhluk yang besar-besar, langit, gunung, ya, langit, bumi, gunung, kemudian mereka, ya, langit, bumi, gunung, mereka menolak karena takut untuk berkhianat, kalau tidak bisa memikul beban amanah. Kemudian diterimalah wahamalah insan, diterima amanah yang berat oleh manusia. Maka Allah SWT menyebutkan innahu kana zaluman jahula, sungguhnya dia manusia amat zalim dan bodoh. Secara umum Allah SWT mensifati manusia zalim dan bodoh. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan manusia yang imannya hanya sebatas di lisan saja, tidak sampai di hati, kemudian mudah mengambil janji tapi tidak memenuhi, kemudian janji atau amanah itu dipikul tanpa dengan ilmu, ya, ilmu atau dengan ilmu tetapi imannya lemah, ya, maka disinilah Bani Israel juga memiliki sifat mereka begitu mudah menerima amanah, kemudian mereka faham tapi tidak menjalankan ilmunya. Atau di kalangan ahli kitab Bani Nasrani, mereka memperbanyak ibadah tetapi tanpa ilmu. Maka berkaitan dengan surat Al-Fatihah yang senantiasa kita ulang-ulang dalam baca sehari semalam 17 kali, tidak kurang daripada 17 kali kita ulang-ulang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang engkau murkai dan bukan jalan yang tersesat. Kita mohon pada Allah siratal mustaqim, siratal mustaqim, hadza siratul mustaqim. Rasulullah SAW menyebutkan siratal ladzina an'amta alaihim, berdasarkan firman Allah SWT, bahwa jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW adalah jalan yang lurus al-Islam, yaitu jalan yang ditunjukkan oleh Allah SWT yang memberikan keselamatan nanti di akhirat. Walaupun di dunia kadang-kadang tidak identik bahwa siratal mustaqim senantiasa bahagia, senantiasa selamat, tidak. Sebab sebagai seorang mukmin tentu siap untuk menerima resiko ujian yang penuh dengan kadang-kadang rintangan, hambatan, ya, godaan, penderitaan. Maka siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang menjanjikan keselamatan nanti terutama di akhirat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang dimurkai. Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan adalah al-Yahud, dimurkai karena mereka Yahudi ini memiliki sifat mengerti ilmunya tapi tidak mempraktekkan ilmunya. Waladdallin, sesat, tersesat dari jalan.
banyak mengumpulkan amal ibadah, menganggap ini amal soleh, tetapi tidak berdasarkan ilmu, yaitu Nasrani, ahli kitab dari kalangan Nasrani. Maka umat ini, umat kaum muslimin, umat Rasulullah SAW, siapa yang dia diberikan bekal ilmu, terutama di kalangan mereka adalah para ulama, yang mestinya adalah warasatul anbiya, tapi tidak dipraktekkan ilmunya, ya, tidak dipraktekkan, tidak diamalkan ilmunya dalam aplikasi pengamalan pribadi, keluarga, masyarakatnya. Ilmu kadang-kadang sekedar difahami kemudian dijadikan sebagai gelar simbol kebanggaan, maka dimurkai, ya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dolin. Kemudian siapa yang berbanyak amal ibadahnya, berbanyak amal ibadah tetapi tidak berdasarkan ilmu, dan ini banyak menimpa di kalangan orang-orang awam. Jadi rusaknya agama ini adalah kadang-kadang dipelopori orang-orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, atau juga diwarnai orang-orang awam yang hanya berbanyak, ya, ibadah-ibadah tanpa dilandasi dengan ilmu, maka dalam kondisi tersesat. Maka jamaah sekalian, doa yang senantiasa kita ucapkan, ya, ihdinas siratal mustaqim, kemudian disusul dengan kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, hendaklah senantiasa kita sebagaimana Rasulullah SAW, ya, mengingatkan kepada kita, hati-hati, jangan mengikuti langkah-langkah kebiasaan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ahli kitab, ya, yang mereka memikul kitab tetapi tidak, ya, diemban tugas daripada amanah tersebut, sebagaimana keledai yang memikul kitab yang berat-berat. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis tersebut, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, kalian sungguh akan mengikuti jejak langkah kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Nah, ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, siapa yang kau maksud orang-orang sebelum kami ya Rasulullah? Apakah Yahudi dan Nasrani? Siapa lagi? Artinya Rasulullah SAW memperkirakan umat ini sadar atau tidak sadar akan mengikuti kebiasaan, langkah-langkah kebiasaan orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Maka kita saksikan, ya, dia wujudnya mengaku sebagai seorang muslim tapi sikap perbuatannya sebagaimana Yahudi dan Nasrani, sebagaimana ahli kitab, ingkar janji, kemudian pendendam, mengkhianati amanah, ya. Itu kebiasaan orang ahli kitab, ya. La tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, selangkah demi sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke lubang biawak. Artinya liku-liku, ya, perjalanan mereka bagaimanapun diikuti dengan tidak sadar. Nah, jamaah sekalian, berkenaan dengan kondisi yang sedang kita saksikan, bahwa ketika Israel menjajah bangsa Palestina secara fisik, ya, bangsa Palestina ini, ya, tentu berangsur-angsur mereka bunuh, bahkan mereka tega untuk membunuh anak-anak, wanita, orang tua, padahal dalam Islam ada diharamkan, tapi mereka menghalalkan segala cara, ya. Nah, sementara tidak disadari oleh kaum muslimin tatkala Israel atau Yahudi internasional ini menjajah, memerangi dari pemikiran, gaya hidup, ya, pola pikir kaum muslimin yang dijajah, diserang, diperangi oleh bangsa Israel atau Yahudi, sebab mereka Yahudi atau Nasrani ahli kitab ini tidak akan rela terhadap kaum muslimin, ya, terus menerus, tidak diam, tidak rela sampai mereka mengikuti jejak langkah kebiasaan tata hidup mereka, ya, tata cara hidup mereka, sebagaimana Allah menyatakan, walan tardo angkal Yahud walan nasara hatta tatabi'a millatahum, sungguh, ya, pasti tidak akan rela, ya, Yahudi dan Nasrani tidak akan diam, tidak akan, ya, merelakan kaum muslimin ini, ya, berjalan beribadah kepada Allah dengan leluasa, dengan merdeka, ya, dengan bebas, tetapi terus akan diusik-usik, akan diganggu. Maka dalam hal ini bukan mengganggu fisiknya, biarkan mengaku dirinya muslim, KTP-nya Islam, ya kan, namanya kadang-kadang Islam, tapi cara berpikirnya, pola berpikirnya, sikapnya sudah bergaya Yahudi. Ini tidak sedikit jamaah sekalian. Jadi ketika bangsa Palestina diperangi, sadar, mari kita bela, mari kita paling tidak kita doakan, mari kita untuk bantu, kita bantu dengan semampu kita, dengan obat-obatan, dengan pembiayaan, dengan kirimkan bantuan-bantuan, setidaknya doa. Tapi,
Ya, dalam waktu yang berkepanjangan kaum muslimin diperangi, dijajah, dari mentalnya, dari sikapnya, dari hati dan pikirnya dirubah untuk bersikap hidup sebagaimana mereka, gaya kebarat-baratan, gaya Yahudi, gaya Nasrani, tidak lagi menunjukkan sikap keislamannya. Ini banyak yang tidak berhasil, ya. Artinya banyak tidak bertahan, maksud saya. Berhasillah Yahudi, berhasillah Alkitab memerangi dari sisi ya, mental, merubah sikap hidupnya. Artinya jamaah sekalian, kaum muslimin kalau diperangi dari sisi fisik, ya, dibunuh, dipenjara, siap, karena memang kematian atas dasar mati syahid itu kematian yang dicari-cari, ya. Dan ahli kitab atau Yahudi berusaha untuk tidak memerangi dari fisiknya, ya. Adapun karena keberadaan di Israel bertetangga dengan Palestina ini, ya tentu mereka memerangi fisik. Ya. Kemudian sebagiannya di dunia internasional Yahudi, ya Israel internasional, mereka memerangi dari sisi mentalnya, merusak daripada citra hidupnya. Nah ini banyak yang tidak sadar, apalagi kondisi sekarang dengan medsos yang berkembang, generasi muda ya itu tidak menunjukkan dirinya sebagai seorang muslim, ishadu bi annahum muslimun, lalai terhadap janjinya, terhadap sumpahnya. Bahkan ya, banyak kita saksikan anak-anak muda yang tidak lagi sekedar ketika ditanya rukun iman hafal, tidak hafal, rukun Islam hafal. Kadang-kadang sholatnya mereka hanya main-main saja, mereka mudah mengingkari janjinya. Syahadat hanya dipermain-mainkan saja, begitu mudah dihafal tapi tidak mengetahui esensinya, hakikat daripada syahadat. Sama dengan Bani Israel yang diingatkan oleh Allah SWT, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, penuhilah janjiku. Maka jamaah sekalian, mari senantiasa kita menyadari, dengan senantiasa diputar kembali, diulang kembali, disaksikan kembali, Palestina diperangi oleh ya, tetangganya itu Yahudi, Israel yang bertetangga, kemudian menjadi kepedulian internasional setidaknya. Ya, kita yang mayoritas di negeri kita ini juga adalah Muslim, jangan sampai hanya mengaku-ngaku sebagai mayoritas Muslim, tapi tidak sadar kualitas keislamannya, bahkan sudah sebagaimana buih di lautan, begitu mudah mengikuti kebiasaan langkah-langkah bangsa Israel atau Yahudi. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa menjaga diri, menyadari bahwa kita bersumpah berjanji kepada Allah SWT dengan syahadat, ya, bersumpah kepada Allah SWT dengan janji yang kita ikrarkan, ya. Maka jangan sampai kita sebagaimana Bani Israel mempermainkan janjinya, kita mengingkari janji, kemudian mengkhianati, ya, dan kita menjadi pendendam. Itulah sifat-sifat yang buruk di kalangan Bani Israel. Agar kita kembali kepada akhlakul karimah, kembali kepada sifat bagaimana yang ditunjukkan dalam Al-Quran, dicontohkan Rasulullah SAW, bahwa seorang muslim diperintahkan wa'ufu bil uqud, penuhilah janji-janji. Kemudian kita amanah, kemudian kita jangan khianat. Jadi Allah perintahkan melalui lisan Rasulullah SAW, kita diperintahkan untuk berlawanan sikap dengan Bani Israel sampai kepada penampilan, ya, penampilannya, sikapnya, jangan meniru-niru. Sampai Rasulullah SAW ya, bedakan dengan sikapnya orang Yahudi, tampilannya orang Yahudi. Misalnya Rasulullah menganjurkan ya, cukurlah kumis, pendekkan kumis, tebalkan jenggot. Ini kan sebagai penampilannya. Janganlah kita mengikuti gaya-gaya orang Yahudi. Kemudian juga jangan sampai kita merasa minder, merasa kecil, menghormati Yahudi, menghormati orang-orang kafir dan lain sebagainya. Kemudian kita merasa kerdil, tidak. Padahal kitalah yang unggul sebetulnya. Ya. Demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Aku qouli hadza fa astaghfirullahaladzim subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جرحها فينا وذكراه تلاغينا ألا أين الميامين